Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Atas ridha Allah SWT, kita dipertemukan dalam kegiatan PLS di SMP Negeri 1 Licin. Semoga kita diberikan kesehatan dan selalu dalam lindungan Allah SWT. Amin, amin ya robbal alamin. Selamat datang kepada peserta didik baru kelas 7 semuanya yang sudah bergabung di kelompoknya pada kegiatan di PLS ini di SMP Negeri 1 Licin. Perkenalkan, nama saya Bu Kusdiana, mengajar PPKN kelas 7, 8, 9. Anak-anakku yang berbahagia, pada kesempatan ini, Ibu mendapatkan tugas yaitu memberikan materi tentang tata krama. Perlu kita ingat, di dalam kehidupan kita ada peraturan. Itulah tata krama. Apa arti tata krama? Tata krama berasal dari kata tata dan krama. Tata yang artinya adat, aturan, atau peraturan. Krama yang artinya sopan santun, kebiasaan, dan perbuatan baik. Jadi, yang dimaksud tata krama adalah aturan sopan santun dalam berperilaku. Anak-anakku kelas 7 yang baru, kalian nanti selama menuntut ilmu di SMP Negeri 1 tidak hanya mendapatkan ilmu pengetahuan saja, namun juga ilmu yang lain seperti perilaku atau berkarakter baik. Karena di SMP Negeri 1 Licin ini, SMP yang kita cintai, sudah membiasakan anak-anak atau semuanya berkarakter baik. Macam-macam tata krama yang perlu kita ketahui adalah yang pertama, tata krama berjabat tangan. Yang kedua, tata krama dalam agama. Yang ketiga, tata krama dalam berpakaian. Yang keempat, tata krama dalam berbicara. Baiklah, untuk tata krama berjabat tangan, tata krama berjabat tangan kepada orang tua itu berbeda dengan tata krama berjabat tangan dengan teman-teman sebaya. Tata krama berjabat tangan dengan orang tua yang baik seperti ini. Tata krama berjabat tangan kepada orang tua yang baik seperti pada saat hari Idul Fitri. Seperti ini. Silakan anak-anak diperhatikan. Kemudian, tata krama berjabatan pada orang tua, sebelum kalian pergi ke sekolah, hendaklah kalian berjabat tangan dulu kepada orang tua kalian, baik itu ibu maupun bapak, maupun kakek, nenek, seperti ini. Silakan diperhatikan anak-anak, kepalanya menunduk, ya, kepalanya menunduk, bukan tangan orang tuanya yang diangkat. Nah, kalau bisa minta doa restu sebelum berangkat ke sekolah dengan merangkul kepada ibunya. Silakan seperti ini anak-anak, diperhatikan. Anak-anakku yang saya banggakan, kelas 7 yang baru, sekarang Ibu akan membahas tentang tata krama dalam agama. Semua agama mengajarkan kebaikan. Yang saya bahas di sini adalah tata krama dalam agama Islam, seperti sholat 5 waktu. Sebelum kita sholat 5 waktu, aturan untuk menjalankan sholat, yang pertama kita membersihkan badan atau mandi, berwudu dengan baik tentunya, dengan benar, dan membersihkan tempat sholat
Dan baru kita memakai ruko bagi yang putri, bagi yang putra adalah memakai pakaian bersih, rapi, baru kita sujud menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan setelah itu berdoa. Aturan dalam berdoa, anak-anak perlu kita perhatikan. Berdoalah, mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tenang, ikhlas, dan istiqomah. Ya. Kemudian aturan tata krama makan. Bagi pemeluk agama Islam dianjurkan sesuai dengan perilaku atau yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW, makanlah, minumlah dengan tangan kanan. Ini silakan anak-anak mempraktekkan dalam kehidupan sehari-hari sesuai dengan anjuran Nabi Muhammad SAW, makan, minum dengan tangan kanan. Sebelum makan kita berdoa terlebih dahulu, dan setelah makan kita membaca atau berdoa terlebih dahulu, walaupun dengan ucapan hamdalah. Kemudian yang berikutnya adalah tata krama dalam berpakaian. Perlu kita perhatikan tata krama dalam berpakaian. Bagi seorang wanita hendaklah memakai pakaian yang menutup aurat bagi umat Islam. Anak-anakku, berjilbab itu yang diharapkan atau dianjurkan oleh Nabi besar Muhammad SAW. Berpakaian pantas menutup aurat. Kalau kalian berpergian keluar rumah, silakan kalian menggunakan pakaian yang rapi, tertutup auratnya. Untuk pria juga begitu sama, menutup aurat. Kemudian tata krama dalam berpakaian, kalau kalian pergi ke sekolah, menggunakan seragam sesuai dengan aturan atau ketentuan yang sudah ditetapkan oleh sekolah. Misalnya di SMP Negeri 1 Lijing, hari Senin itu ditetapkan menggunakan seragam putih biru berdasi, memakai atribut sekolah yang sudah ditentukan, dan baju dimasukkan. Ini aturan tata krama berpakaian di sekolah. Kemudian jika di dalam tata tertib menggunakan pakaian olahraga, anak-anak berpakaian olahraga. Tata krama berpakaian. Kemudian contoh-contoh lain sebetulnya banyak, silakan kalian temukan dalam kehidupan kalian sehari-hari. Kalau misalnya pada kesempatan lain saya tanyakan. Kemudian anak-anakku yang berbahagia, tata krama yang berikutnya adalah tata krama berbicara. Berbicara itu juga ada tata kramanya, juga ada aturannya. Apa aturannya? Jika kalian berbicara dengan orang tua atau orang yang lebih tua dengan kalian, yang perlu diperhatikan adalah satu, dalam menggunakan bahasa. Kalau kalian menggunakan bahasa Jawa, gunakan bahasa tata krama atau bahasa tata krama. Kalau kalian menggunakan bahasa Indonesia, gunakan bahasa Indonesia yang baik. Maaf, ini tadi bahasa Jawa, gunakan kromo inggil atau boso, ya, dengan orang tua boso. Contohnya, Ibu badhe sekolah, nyun pamit, gitu anak-anak ya. Oke. Kemudian kalau kita berbicara dengan orang, ya, aturannya kita perhatikan orang itu berbicara, kita dengarkan, jangan sampai memotong pembicaraan. Karena memotong pembicaraan kepada orang yang berbicara itu adalah tidak sesuai dengan norma atau aturan kesopanan.
Kemudian jangan sampai berkata yang menyinggung perasaan. Ya, ini harus diperhatikan. Ya, kita berbicara yang baik aja sesuai dengan tata krama. Ya. Kemudian kepada siapa kalian berbicara? Kalau kepada temannya, gunakan bahasa yang sehari-hari. Kalau kalian menggunakan bahasa Madura, ya bahasa Madura. Kalau kalian bahasa Jawa, tidak ngomong inggil. Ya. Kemudian kita lanjutkan pada tata krama berikutnya anak-anak, yaitu tata krama menggunakan fasilitas umum. Tata krama menggunakan fasilitas umum seperti buanglah sampah pada tempatnya jika kalian setelah makan atau minum, misalnya di Taman Sri Tanjung. Nah, di situ sudah pemerintah Kabupaten Banyuwangi sudah menyediakan tempat seperti tempat sampah. Maka tata krama yang baik memelihara fasilitas umum adalah membuang sampah pada tempatnya. Kemudian yang kedua, tidak merusak fasilitas umum yang sudah disediakan oleh daerah. Ya. Kita jangan seperti tidak menginjak rumput, tidak memetik bunga, tidak mengambil bunga, tidak mengambil dan lain sebagainya. Nah, itulah aturan tata krama anak-anak. Jadi, kalau anak-anak melaksanakan semua aturan yang landasannya ikhlas, insya Allah akan memberikan nilai pahala yang terbaik. Ayo, atau mari kita laksanakan. Mari kita bertata krama dengan baik. Karena kita berkarakter baik itu insya Allah akan mendapatkan sesuatu yang terbaik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian, terima kasih. Mohon maaf jika ada kesalahan. Kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Kita berdoa anak-anak, semoga pandemi corona ini oleh Allah segera diangkat, di bumi hanguskan, baik itu di bumi pertiwi Indonesia maupun di seluruh dunia. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.